الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به الأرض بعد موتها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini, dekade ini, kita dihadapkan pada suatu masa ketika harta, ketika kedudukan serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang di hadapan orang yang lainnya. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya disebut di mana-mana. Bahwa orang sukses adalah orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan tinggi. Bahwa orang besar adalah mereka yang selalu berkecukupan harta, hidup tanpa kesusahan, serta seambrek indikator-indikator palsu lainnya yang dimunculkan tiada lain untuk merusak pemahaman manusia tentang makna kesuksesan dan makna kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya jamaah sekalian? Tujuannya tiada lain agar kita semua, agar manusia tertipu dan lupa pada hakikat dan ketinggian serta kemuliaan yang sebenarnya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hujarat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akibatnya banyak orang yang akhirnya beramal hanya untuk mencari ridha dan kerelaan manusia, tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal pekerjaannya disenangi, dikagumi, serta mulia di hadapan manusia, syariat Allah rela dijadikan tumbal. Akhirnya jamaah sekalian, muncullah golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal karena riya. Mereka berebut agar yang menjadi objek pujian dan agar menjadi objek perhatian manusia dalam setiap amal yang mereka kerjakan. Karena mereka menganggapnya jamaah sekalian, semuanya itu hanya untuk mengejar sebuah kesuksesan di dunia belaka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa disadari sebenarnya mereka semua itu sedang mengejar sebuah kesia-siaan belaka. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan palsu. Dan mereka lupa bahwa esensi penciptaan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan kita, baik atau buruk, besar atau kecil, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beramal hanya untuk Allah, maka Allah sendirilah yang akan menjamin pahala dan balasannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan jamaah sekalian yang beramal hanya untuk dilihat dan dipuji oleh manusia semata? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah bersabda yang artinya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang sangat menyedihkan adalah penyakit haus pujian ini atau riya ternyata tidak hanya menyerang kaum awam saja seperti saya. Bahkan banyak pengidapnya justru orang-orang yang faham akan bahaya riya itu sendiri. Mereka yang ahli ibadah, para dai, para mubaligh, talibul ilmi, serta penghafal Al-Quran justru lebih berpotensi besar terjangkit virus yang satu ini. Kuantitas amal saleh yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur untuk menggelincirkan kelompok ini. Apa tujuannya jamaah sekalian? Tiada lain agar keikhlasan mereka pudar dan diganti beramal untuk manusia, untuk pujian, serta untuk kenikmatan dunia semata. Seorang dai akan dihasut oleh setan agar berbuat riya dengan memperbagus dakwahnya demi sebuah popularitas dan dikatakan sebagai penguasa panggung. Para penghafal Al-Quran akan diarahkan supaya beramal demi dianggap sebagai orang yang dekat dengan kitabullah. Sedangkan setan akan menghasut para alim ulama agar mereka beramal dan dilulukan sebagai orang yang faqih,
dan orang yang faham tentang agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisi riya. Riya itu adalah ibadahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia melakukan dan membaguskannya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Seperti dikatakan sebagai ahli ibadah, orang yang khusyuk salatnya, yang banyak berinfak, dan lain sebagainya. Intinya jamaah sekalian, dia ingin agar apa yang mereka kerjakan supaya mendapat pujian dan keredaan manusia semata. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut riya itu sebagai syirik kecil. Rasulullah pernah mengingatkan kita tentang betapa bahayanya syirik kecil itu. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan atas kalian semua adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimur riya menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 orang yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Golongan yang pertama, orang yang mati syahid dalam pertempuran. Golongan yang kedua, seseorang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Golongan yang ketiga, orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ditunjukkan kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal saleh yang mereka kerjakan selama di dunia. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Pahala mereka semuanya musnah, dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ternyata amal kebaikan yang mereka kerjakan selama di dunia hanya untuk bertujuan mendapatkan pengakuan dan pujian manusia belaka. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi manisnya ucapan indah dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terpenting sekarang, bagaimana caranya kita menghindari virus yang satu ini? Solusinya adalah dengan berusaha untuk ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan dan selalu berupaya protektif untuk menjaganya. Mengapa jamaah sekalian? Karena kita yakin dan percaya bahwa setan tidak akan pernah menyerah untuk memberikan bisikan-bisikannya demi menggoyahkan dan merusak keikhlasan seseorang, agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan antara tujuan hakiki, tujuan saleh dengan tujuan yang batil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keikhlasan hati sanubari kita masing-masing dan menjauhkan kita dari beramal karena pujian manusia dan penglihatan manusia. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan di dalam hati kita, dan Allah Maha mengetahui serta menerima amalan yang ditujukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan semuanya kita kerjakan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, apapun jenis penyakitnya, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kecil kita, keluarga tercinta kita di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajalluhu akbar.